Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam ibadah raya. Meskipun kita berpisah secara fisik, Anda ada di rumah masing-masing mengikuti secara streaming online, tetapi mari kita satukan hati kita di dalam Roh. Roh Kudus yang tak terbatas, yang menyatukan kita di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa untuk ibadah raya kita pagi ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami satukan hati kami. Jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah raya dari tempat kediaman masing-masing, mereka yang menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh rindu mengikuti ibadah. Tuhan, berkat-berkat terbaik yang Engkau sediakan kiranya Engkau curahkan, Engkau limpahkan atas anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami lapar dan haus akan kebenaran, maka Engkau menggenapi janji-Mu, Engkau akan memuaskan kami semua. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah, kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami dapat sama-sama makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus yang akan kami ambil pada pagi hari ini. Demikian pula Tuhan, kami menyiapkan hati, membuka hati kami untuk firman Tuhan diberitakan. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang kami sangka benar, kami anggap benar, belum tentu benar. Tetapi firman Tuhan itulah kebenaran yang tidak pernah keliru. Kami membutuhkan firman-Mu, makanan bagi roh dan jiwa kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan. Sebab itu urapi hamba-Mu yang akan melayani penyampaian firman. Urapi juga hamba-hamba-Mu yang melayani musik, puji-pujian, yang melayani akan sound system multimedia, dan juga semua yang ada di belakang kamera. Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati. Kami percaya Engkau satukan kami di dalam kasih Kristus untuk melayani-Mu. Dan kami memberitakan akan kasih karunia Tuhan melalui channel YouTube ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur dan kami mulai ibadah raya kami pagi ini di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hadirat-Mu Tuhan itu yang kami perlukan. Hadirat-Mu yang membawa kami untuk bertemu dengan janji-janji-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang membawa kami ketenangan, yang membawa kami pada sukacita itu. Membuat kami tahu akan arti hidup kami. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku.
semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku semakin indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamanya, selamanya, sampai selama-lamanya hiduplah dalamku Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan, yang kami rindukan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu bertahtalah Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Oh, hadirat-Mu beserta dengan kami, menyertai kami. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, 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 oh Yesus, Kau yang ku perlu, Kau yang ku perlu, Kau yang ku perlu. Oh, Kau sangat ku perlu Tuhan. Kau yang sangat ku perlu.
sembah, oh. Kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Kau segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh,
Saudaraku, kita akan sama-sama melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus. Makan dan minum dari roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-6, saya bacakan, mulai ayat 53, dikatakan Tuhan Yesus berfirman, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum perjamuan malam. Sebelum malam waktu Tuhan diserahkan, di mana Tuhan makan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya, ini sebelumnya. Dia nyatakan sebuah kebenaran yang tentunya ini adalah kebenaran yang bersifat figuratif atau kiasan. Kalau kita tidak makan dari dia, dari tubuhnya, dan minum dari darahnya, artinya kalau kita tidak tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita seperti yang dikatakan ayat yang ke-56 itu, maka kita tidak akan memperoleh bagian dalam kehidupan kekal. Saudara, dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, itu oleh Tuhan kita diperintahkan untuk melakukan, sebagai murid-murid Kristus kita diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan dia yang telah mati ganti kita, darahnya tercurah bagi kita. Sebab itu saudaraku, mari kita angkat akan roti. Saudara di rumah barangkali memakai roti apa saja, biskuit juga boleh. Saudara, kita angkat sama-sama dan kita akan berdoa. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya bagi kita. Dan dia memerintahkan kita untuk melakukan perjamuan kudus ini dengan makan roti ini sambil mengingat bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Supaya dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal dalam dia. Mari kita makan sama-sama dari tubuh Kristus ini di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini, saudaraku. Firman Tuhan katakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudaraku, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, kita lakukan ini. Supaya kita ingat bahwa dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Mari kita minum sama-sama dari darah yang menyucikan segala dosa. Darah yang tercurah di bukit Golgota. Darah yang membuat kita boleh terhisap sebagai keluarga Allah, menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Mari kita akan minum di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami percaya
Kuasa tubuh dan darah-Mu itu dahsyat. Kalau ada sakit penyakit, Tuhan kami berdoa. Sidang jemaat, pegang bagian yang sakit di tubuhmu. Katakan di dalam kuasa bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Kalau ada dosa pelanggaran, oleh kuasa darahnya dan pertobatan yang tulus, engkau telah disucikan, diampuni dan disucikan. Meskipun dosamu merah seperti kermisi, dia akan jadikan lebih putih dari salju. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan berdoa dengan satu topik, yaitu kita mendukung gembala sedang kita, wakil, dan segenap full time yang ada. Mari saudara satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur setelah kami memuji-Mu, setelah kami menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersehati, kami berdoa secara khusus buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Theophilus Hendra dan istri, juga wakil Pendeta Paulus Yosefia dan juga istri, dan segenap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada di gereja-Mu GKBKH. Kami berdoa secara khusus biar hari-hari ini dengan segala keadaan yang terbatas, kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada atas hamba-hamba-Mu. Kekuatan yang baru, semangat yang baru selalu ada dalam hati setiap mereka untuk melayani Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa secara khusus biar roh dari hamba-hamba-Mu semakin perkasa, semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Semakin bertekun di dalam Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus tangan-Mu yang akan menuntun. Baik secara pribadi maupun secara korporat, hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu GKBKH. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka pelayanan-pelayanan yang baru. Tuhan akan menolong setiap pelayanan yang dilakukan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu ada atas setiap mereka. Sehingga setiap mereka Tuhan berjalan di jalan-jalan Tuhan. Dan satu hal Tuhan, kami berdoa biar setiap hati hamba-hamba-Mu selalu melekat erat kepadamu dan mengharapkan Tuhan hari-hari ini. Dan hari-hari ke depan Tuhan, Engkau akan membuka jalan-jalan-Mu buat setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya jerih lelah yang mereka lakukan Tuhan, Engkau tidak pernah lalai. Engkau akan membalaskan atas setiap mereka dengan satu sukacita, satu damai sejahtera yang tidak diberikan dunia ini, tapi melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan kami percaya perlindungan-Mu atas hamba-hamba-Mu, keluarga mereka juga ada dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kehadirat-Mu. Kami juga berdoa kalau ada volunteer-volunteer yang melayani Tuhan, hari-hari ini yang membantu pelayanan. Kami percaya Tuhan juga akan menolong mereka. Tuhan juga akan memimpin, melindungi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami rindukan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami jemaat-Mu Tuhan diberkati oleh firman ini. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kali ini saudaraku firman yang akan saya sampaikan itu bertopik, mengangkat topik tentang kesetiaan. Kita akan lihat terlebih dahulu akan Amsal Salomo pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan saya bacakan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia
siapakah menemukannya? Jadi Amsal ini membandingkan bahwa ada banyak orang yang menganggap dirinya itu baik hati, tapi kalau soal kesetiaan, siapa dapat menemukan? Artinya baik hati itu mungkin cukup banyak jumlahnya, tapi kalau setia itu tidak terlalu banyak jumlahnya. Siapa yang dapat menemukannya? Artinya sukar mencari akan sosok pribadi yang setia. Nah, saudaraku, kita lihat juga Amsal 19 ayat 22. Kita mundur sedikit. Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi sifat yang diharapkan dari seseorang, yang paling diharapkan itu adalah kesetiaannya. Saudara, Alkitab ini mengajarkan tentang kesetiaan, itu merupakan karakter yang paling penting. Nanti kita akan belajar bahwa salah satu julukan yang dikenakan pada Tuhan Yesus adalah setia. Dia bernama setia. Nah, berarti kita kalau ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengejar akan sifat setia itu. Saudaraku, tadi kita sudah belajar bahwa baik tidak sama dengan setia. Orang yang baik belum tentu setia. Nah, sekarang kita lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 24. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, dia mengawali, ya ini perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Di dalam Matius 24 ayat 45 dikatakan demikian, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Jadi mereka yang setia dikaitkan dengan sifat bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi hamba yang setia dan bijaksana. Kaitannya bijak saja nggak cukup, tetapi harus ada sifat setia. Jadi hamba Tuhan, saudaraku, kita semua hamba Tuhan ya. Kalau bukan hamba Tuhan, kita hamba dosa. Kita harus mengejar sifat setia. Mungkin kita bisa bijak, Anda bisa bijak, berpengetahuan yang cukup luas, punya hikmat, kebijaksanaan. Tapi kalau nggak ada kesetiaan, itu bukan kriteria yang Tuhan tetapkan menjadi hamba yang Dia berkenan. Nah, saudaraku, kita lihat sekarang Matius 25, ayatnya yang ke-21. Matius 25 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, tadi katakan baik itu banyak, tapi setia siapa yang mendapatkannya? Di sini baik dan setia. Jadi Tuhan itu memuji akan hamba. Ini perumpamaan talenta, saudaraku ya. Hamba yang diberi 5 talenta dan diberi 2 talenta, itu dipuji oleh tuannya. Dikatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kalau kita ingin berbahagia bersama dengan Tuhan kita, bos kita, yaitu Tuhan Yesus, karakter yang diharapkan oleh Tuhan adalah bukan saja baik, tetapi setia. Baik dan setia. Nah, saudaraku, setia itu sebetulnya yang seperti apa ya? Saya catat di sini, saudaraku ya. Setia itu memiliki akar kata yang sama dengan iman. Jadi ada pistis, ada pistos. Bahkan kalau saudara lihat di dalam terjemahan LAI, salah satu dari salah satu dari daftar 9 buah roh
itu ada kesetiaan kan di sana. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Kemudian ada kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Nggak usah baca, saudara baca sendiri ya. Nah, di situ kata kesetiaan itu kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu pistis. Yang mestinya lebih tepat diterjemahkan dengan iman. Jadi iman dan kesetiaan itu memang sangat dekat. Dan setia itu juga sangat dekat dengan tekun, saudaraku. Kalau orang bertekun itu dia harus setia. Seorang setia adalah seorang yang memiliki ketekunan. Sekaligus pasti orang itu memiliki komitmen. Dia kalau sudah bertekad untuk setia pada seseorang atau pada sesuatu atau kepada apa saja, siapa atau apa saja, dia akan bertekun sampai ke akhir. Itulah kesetiaan. Jadi orang yang setia itu akan tetap dan terus bertahan dalam situasi, kondisi, keadaan apapun juga. Baik ataupun buruk, dia akan tetap bertahan. Saudaraku, dalam janji nikah, ya kalau ada sepasang muda-mudi yang menghadap kepada Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan, itu dalam janji nikah kan ada kata-kata, ada kalimat, aku berjanji akan setia. Setia kepadamu dalam keadaan baik atau buruk, dalam sehat atau sakit, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan. Ya, ada anak-anak muda yang nggak suka itu. Yang kekurangan dicoretlah, ini bukan iman. Nggak gitu, saudaraku. Justru kesetiaan itu akan terbukti ketika keadaan tidak enak. Ketika keadaan itu tidak seperti yang diharapkan. Bayangkan saudaraku, seorang istri setia pada suami ketika suaminya sukses. Tapi ketika suaminya kena masalah dalam pekerjaannya sehingga dia jatuh miskin, apakah istri itu tetap setia? Mengasihi dan mendukung suaminya. Ini adalah justru batu ujian bagi kesetiaan, ukuran dari kesetiaan. Jadi orang yang setia akan terus bertahan dalam sikon apapun juga, tetap mengerjakan bagiannya. Dan salah satu ukuran kesetiaan itu adalah waktu. Jadi orang nggak bisa dikatakan, wah setia kalau baru 1-2 tahun. Dan kondisi masih baik. Saudaraku, mari kita mendalami akan firman yang kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Kita renungkan baik-baik. Mengapa sih sifat setia itu diharapkan oleh Tuhan? Kita lanjut ya. Saudaraku, dari ayat-ayat di atas, kita sadar, kita ngerti bahwa di kursi pengadilan terakhir nanti, sifat yang Tuhan cari, yang Tuhan akan lihat, bahkan kriteria keberhasilan seorang hamba Tuhan, seorang yang mengikut Kristus, di mata Tuhan, saudaraku ya, di mata Tuhan, itu tidak ditentukan oleh apakah dia diurapi, apakah dia hebat, apakah dia melakukan akan banyak mujizat, banyak tanda-tanda heran, yaitu karunia, saudaraku ya. Tidak juga apakah yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang spektakuler, tetapi yang dinilai, yang dilihat oleh Tuhan adalah apakah hambaku ini baik dan setia, bijak dan setia. Setia itu selalu mengikuti, menjadi kriteria, saudaraku ya. Nah, Rasul Paulus itu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan telah menganggap ia setia. Nah, itu nanti kita akan lihat, saudaraku, di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Di sini Rasul Paulus menulis kepada Timotius
Ayat 12, saudaraku, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku, apa saudara? Setia, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Paulus itu di hadapan Tuhan, dia merasa puas dan bahagia, dia bersuka cita karena Tuhan Yesus menganggap dia setia. Bukan Tuhan menganggap dia cakap, bukan Tuhan menganggap dia pinter, bukan Tuhan menganggap dia mampu melakukan ini dan itu. Bukan, saudaraku. Kesadaran Paulus, Tuhan menganggap aku setia, dan itu yang membuat aku bersyukur dan bersuka cita. Saudaraku, kita belajar seperti Rasul Paulus ya. Jadi kita rindu supaya kita ini didapati oleh Tuhan setia adanya. Nah saudara, mengapa? Karena kesetiaan itu, tadi sudah saya singgung, merupakan karakter utama dari Yesus Kristus Tuhan kita. Nah kita lihat ya, kita lihat Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 1 ayat 5, nah ini mulai predikat setia itu disematkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan belajar saudara, mengapa setia itu merupakan karakter yang terpenting. Kita akan lihat Wahyu 1 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Bukan saksi yang hebat, bukan. Bukan saksi yang tangkas dan cerdas, bukan. Tapi saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Jadi pertama, Tuhan Yesus adalah saksi yang setia. Kata setia disematkan menjadi salah satu karakter yang menempel pada Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat Wahyu 19. Nah ini lebih jelas saudaraku. Wahyu 19, ini penggambaran akan Sang Firman yang datang ke dunia untuk kali yang kedua. Jadi kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua sebagai Raja di Raja. Nah kita akan lihat saudaraku ayat 11 dari Wahyu 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama. Nah ini nama dari Tuhan di sini disebut apa saudara? Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus disebut namanya apa? Setia, benar. Ya, dia setia dan benar. Jadi dia itu bukan hanya kebenaran, tapi dia juga kesetiaan itu sendiri. Kita sudah tahu ya Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dia sebagai julukan Tuhan itu ada banyak sekali ya. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, dia disebut begitu banyak akan julukan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan, dialah pintu dan sebagainya. Tetapi ada satu, namanya adalah setia dan benar. Saudaraku, rupanya kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus nempel dengan sifat setia. Ini Tuhan Yesus, saudara. Kemudian sebagai imam besar, nah kita lihat ya Ibrani 2 ayat 17. Ini harus banyak buka Alkitab untuk membuktikan bahwa sifat setia itu sangat penting sekali di dalam firman Tuhan. Dikemukakan berulang kali. Ibrani 2 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar
yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi dia imam besar, ada julukan yang setia. Saudara, setia itu muncul terus dan nempel pada Tuhan Yesus ketika firman ini menjelaskan atau menceritakan tentang Tuhan. Nah, sekarang kita akan merenungkan, saudaraku, dalam praktek hidup sehari-hari kita ini setia yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang praktis sifatnya. Kita setia pada siapa, dalam hal apa. Mari saudara kita renungkan dan kita evaluasi diri kita introspeksi, kita ini mau setia atau tidak. Tapi kita sudah belajar bahwa setia adalah karakter Kristus. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus belajar untuk menjadi setia dalam segala perkara. Pertama, kita harus setia pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya, setianya sampai kapan, saudara? Setianya sampai kapan? Sampai maut, sampai kematian. Setia sampai mati. Karena Tuhan Yesus juga telah membuktikan bahwa dia setia sampai mati. Dulu ada nyanyian, saudara, setia sampai mati di atas kayu salibnya. Itu Tuhan Yesus. Jadi kalau dia setia sampai mati, kita pun juga harus setia kepada dia sampai mati. Dalam pernikahan kan juga demikian, sampai maut memisahkan kita. Itu artinya setia sampai salah satu meninggal dunia. Nah, saudaraku, kita pun harus setia pada Tuhan sampai maut menjemput kita, sampai kematian. Smyrna itu adalah gereja yang teraniaya. Kita lihat ya, gereja teraniaya di dalam Wahyu 2. Jadi bermacam-macam jemaat, salah satunya adalah jemaat yang mengalami penganiayaan. Nah, dikatakan jemaat Smyrna di ayat yang ke-10, Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi setia itu kadangkala diuji dengan penderitaan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Sudah masuk penjara juga harus tetap setia, saudara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tentunya ini bahasa figuratif ya, bahasa nubuatan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, mahkota kehidupan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang bertahan tetap setia sampai mati. Nah, saudara, setia pada Tuhan Yesus Juru Selamat sampai mati itu yang pertama. Yang kedua, saya catat di sini, setia pada tugas atau pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Masing-masing kita diberi karunia yang berbeda-beda. Dalam gambaran talenta, perumpamaan talenta, itu ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Tapi harus dikerjakan, saudaraku, dengan setia. Meskipun 1 talenta harus dikerjakan, bukan didiamkan, bukan disembunyikan atau ditanam. Kita harus setia. Setia bahkan pada perkara-perkara yang kecil. Kita ingat akan kisah dari Daud, si anak muda remaja yang menjadi gembala kambing domba milik orang tuanya. Saudara tahu berapa jumlah kambing domba yang digembalakan oleh Daud? Dikatakan hanya 2-3 ekor. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Daud disuruh oleh ayahnya untuk menghantar makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran, karena pada waktu itu Filistin sedang menantang
umat Israel dan dengan pendekarnya yang bertubuh besar yang bernama Goliat itu, Eliab ada di sana dan Eliab melihat Daud datang. Sebenarnya Daud kan disuruh sama ayahnya, suruh mengantar makanan. Eliab marah, dimarahi itu Daud. Dan dikatakan bahwa kamu tinggalkan ya kambing domba yang 2-3 ekor itu. Jadi kambing domba yang dijaga oleh Daud selama dia ada di padang rumput itu hanya 2-3 ekor, saudaraku. Jumlah yang tidak ada artinya. Tapi karena dia setia, dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas umat Israel. Jadi kesetiaan itu bukan hanya pada perkara-perkara yang kita anggap besar. Setia pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, percaya dan setia pada masalah keuangan. Nah, saudaraku, menarik, tadi saya sebut perkara kecil ya. Masalah uang itu sebetulnya di mata Tuhan perkara kecil. Jadi kalau kita nggak bisa setia dengan keuangan, setia dalam memberikan persembahan ketika Roh Kudus mendorong kita mengabaikan, setia di dalam persepuluhan, kita nggak setia di dalam mengatur keuangan, mengelola keuangan, mana yang menjadi bagian Tuhan, kita tidak dengan setia memberikannya, maka akan ada kesulitan. Coba kita lihat, saudaraku, Lukas 16. Di dalam Lukas 16, banyak orang menganggap bahwa uang itu perkara besar, tapi ternyata itu perkara kecil di mata Tuhan. Ada hal-hal lain yang jauh lebih besar, saudaraku. Di dalam Lukas 16, ayatnya yang ke-10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon itu uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi mamon, uang yang saudara sekarang saudara kuasai sekarang ini di atas muka bumi, itu bukan harta yang sesungguhnya. Dan harta yang sesungguhnya itu dinilai bagaimana kita mengelola keuangan yang menjadi perkara kecil. Yang perkara besar yang nanti akan diberikan kepada kita, dipercayakan pada kita, itu nanti. Nah, dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalau tidak dapat, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudaraku, perkara kecil, uang itu perkara kecil menurut firman Tuhan. Perkara besar nanti Tuhan akan berikan ketika kita setia, terbukti setia dalam perkara kecil. Setia pada gereja yang mana saudara ditempatkan oleh Tuhan. Ya, kemarin saya menyampaikan tentang pemulihan tembok Yerusalem oleh Nehemia, dan salah satu pintu gerbangnya adalah pintu gerbang pendaftaran. Kenapa harus ada pintu gerbang pendaftaran? Karena itu adalah gambaran daripada pembagian di mana Tuhan menempatkan akan umat yang sudah menjadi milik kepunyaannya itu di dalam gereja-gereja lokal, supaya mereka belajar setia di sana. Ini saudara yang harus kita fahami. Saudara, setia kepada pasangan yang Tuhan berikan. Ini penting, ya. Ini membuat saya merenung, saudara. Satu tokoh yang kontroversial saat ini menjadi presiden dari negara yang adidaya, Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump.
Donald Trump ini kaya raya, saudara. Dia duitnya berlimpah, dan dia di masa mudanya itu punya istri yang juga cantik jelita, namanya Ivana Trump. Ya. Sekarang Donald Trump usianya sudah 74 tahun. Nah, ketika dia menikah dengan Ivana itu tahun 77, saudara. Waktu itu Donald Trump masih muda. Dan sampai tahun 92, istrinya adalah Ivana. Saya nggak tahu dalam perjalanan waktu 15 tahun itu, apakah Donald Trump itu ke kiri ke kanan, ya lirik sana lirik sini, selingkuh sana selingkuh sini, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pernikahan mereka akhirnya bubar karena ada seorang pengganti, ya, wanita yang ya sebetulnya sama cantiknya tapi lebih muda, namanya Marla Maples. Dan Marla Maples ini mendampingi Donald Trump, pada waktu itu belum jadi presiden, selama 6 tahun, saudara. Jadi yang pertama bertahan 15 tahun, puji Tuhan, lumayan ya. Yang kedua bertahan hanya 6 tahun. Tapi orang itu kan pasti bertumbuh menjadi dewasa. Kalau anak kecil menjadi dewasa, orang dewasa menjadi tua, kan? Kan kalau sudah menjadi tua berubah, kan terjadi perubahan secara fisik, itu natural. Donald Trump pun juga menjadi tua, tapi dia rupa-rupanya pengen istri yang lebih muda. Dan itulah yang terjadi, sehingga akhirnya dengan Marla Maples pun dia pisah, dia cerai lagi, dan dia menikah dengan yang sekarang jadi First Lady Amerika, yaitu Melania Trump. Itu 2005 dia menikahi Melania Trump. Saudaraku, ini gambaran bahwa orang itu untuk setia itu ada harga yang harus dibayar. Saya ingin kita sebagai anak-anak Tuhan ini berpegang pada firman Tuhan. Kalau soal pasangan dikatakan, jangan engkau tidak setia pada istri masa mudamu. Wife of your youth. Kan itu ya dikatakan. Ini harus menjadi tekad kita. Kita itu harus ketika anak-anak muda itu menikah, harus punya satu kerinduan, aku mau bertumbuh menjadi tua bersama-sama dengan istri masa mudaku ini. Suami masa mudaku ini. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang diuji dengan waktu, saudaraku. Jadi kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, firman hari ini harus saudara camkan baik-baik. Apakah aku setia? Masih banyak setia pada yang lain-lain, tapi sementara saya akan sampai di sini, setia pada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Setia pada pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Setia pada keuangan yang Tuhan percayakan pada kita. Dan setia pada gereja lokal, setia pada pasangan yang Tuhan karuniakan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, namamu adalah setia. Yang setia dan yang benar. Sebab itu kami mau belajar untuk menjadi setia seperti Engkau. Salah satu karakter yang Engkau kehendaki, kami sebagai hamba-hambamu adalah kesetiaan. Sebab itu biar Tuhan, kami mau sujud di bawah kaki-Mu, bertelut di kaki Tuhan, dan memohon, Tuhan ajari aku untuk setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, setelah kita sama-sama mengikuti rangkaian dari ibadah raya kita pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan
akan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita mau praktek dengan doa, Tuhan aku mau setia dalam perkara kecil, yaitu dalam urusan keuangan ini. Aku mau setia. Setia dengan persembahan persepuluhan, setia dengan persembahan syukur kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, makasih seberapa banyak Tuhan Engkau memberkati kami. Kami mau naikkan syukur. Dan sebentar kami umat-Mu akan mengembalikan, akan berkat-berkat, sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kami. Tuhan, kami mau stop dengan omelan, dengan gerutuan dan keluhan. Tapi kami mau naikkan syukur bahwa kami masih dapat memberikan persembahan. Dan inilah persembahan kami, bukan masalah jumlah, tetapi Engkau melihat ada hati kami dan ada kesetiaan kami di dalam persembahan yang kami transfer pada hari ini. Di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami lakukan ini dengan sukacita. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini dengan sama-sama menerima berkat Tuhan. Para kekasih Tuhan, umat tebusan, setelah engkau mengikuti akan rangkaian ibadah raya pada pagi hari ini, mulai dari puji-pujian, perjamuan kudus, mendengarkan akan firman Tuhan, dan memberikan akan persembahan syukur dan persepuluhan Anda. Maka saudara-saudariku, sekarang turunlah kiranya berkat-berkat terbaik atas saudara-saudari sekalian. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, damai sejahtera, sukacita, dan juga berkat-berkat jasmani Tuhan akan limpahkan. Bagi Anda sekalian, firman menjamin bahwa takkan kekurangan orang-orang yang berharap kepada Dia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biar engkau akan terus disertai, dan hikmat Tuhan akan ada padamu. Dan kalau pintu-pintu berkat seakan tertutup, maka jendela-jendela berkat akan terbuka. Dan Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan segala berkat atas saudara-saudari sekalian. Mulai saat ini, esok, dan sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya, lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Berjalanlah dalam kesetiaan kepada apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, sampai Dia datang kembali. Kita semua yang diberkati katakan, amin.